guys, konten ini bukan untuk 17 ke bawah loh ya. Ini buat emak-emak, bapak-bapak gitulah. Selamat menyaksikan. Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Yusi di channel yang informatif dan edukatif. Oke teman-teman, hari ini saya tidak akan membahas tentang Korea-Koreaan, tapi saya mau share, ya mau sharing, ngobrol santai gitu ya, mengenai mengenai pengalaman saya. Jadi saya mau sharing tentang pengalaman saya waktu sudah menikah ya, kemanten baru gitu loh ya. Seperti orang-orang pada umumnya, saya sebelum menikah itu banyak banget belajar mengenai nanti gimana menjadi seorang istri, kalau aku punya anak bagaimana, tentang nutrisi, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan alam menikah itu aku pelajari duluan, apalagi tentang punya seorang anak, aku juga mempelajarinya. Oke, nah terus apa sih yang mau di-sharingin saat ini? Nah, jadi dulu awal menikah aku itu ya belum pengen punya anak lah, tapi karena orang tua saya, ya kamu harus cepat hamil biar cepat punya cucu. Jadi ya bagaimana lagi. Nah, di awal program lah pengen punya anak gitu ya, saya ingin anak pertama itu cowok. Kenapa kok anak pertama cowok? Ya karena kalau punya anak cowok itu bisa melindungi adik-adiknya, entah adiknya laki-laki ataupun perempuan begitu ya. Itu alasan aku pengen punya anak cowok. Nah, terus yang kedua, aku pengen punya anak cewek. Kenapa? Karena kalau punya anak cewek itu kita bisa awet muda lah ya. Secara itu kalau punya anak cewek kan cepat menikah daripada anak cowok ya, walaupun aku nggak pengen ya anakku nanti cepet-cepet menikah, masih muda nikah kayak aku 22 kalau nggak 23 itu nikahnya. Ya itu. Tapi kan kalau misalkan anak cepet nikah nanti cepat punya cucu, wah masih imut masih muda sudah punya cucu ya, cuma seperti itu, simple aja, alasan aku simple aja seperti itu. Dan yang terpenting guys, kalau pengen punya anak cowok ataupun cewek itu ya yang paling penting itu perbaiki nutrisi. Bagi kalian dan kalian semua yang lagi program nih buat anak, ya entah anak cowok atau cewek, itu yang nomor satu nutrisi, perbaiki nutrisi diri, nutrisi calon ibu dan calon ayah harus seimbang, harus terpenuhi seperti itu. Oke, gak usah berlama-lama basa-basi ya. Nah, apa sih yang mau di-sharingin? Nah, kali ini saya mau sharing bagaimana punya anak cowok ataupun anak cewek, bagaimana programnya, seperti apa. Dulu saya belajar dulu sebelum punya anak begitu, dan saya terapkan, alhamdulillah bisa gitu ya. Nggak tahu itu kebetulan ataupun memang seperti itu, tapi memang saya pelajari sih ya, sharing sana sharing sini, tanya sana tanya sini, terus lihat YouTube, lihat banyak pokoknya saya pelajari. Nah sekarang kita bahas cara membuat anak laki-laki seperti apa. Yang pertama, nomor satu itu berhubungan atau senggama ya di hari
masa subur begitu. Ini yang dimaksud masa subur cewek ya, perempuan ya. Terus bagaimana cara mengetahui masa suburnya? Masa subur wanita itu yaitu 2 sampai 5 hari sebelum masa ovulasi. Ngerti kan ovulasi? Ovulasi itu ya siapnya si telur ya sang cewek untuk bertemu, yaitu bertemu sama punyanya si cowok, itu namanya ovulasi, dan harus segera dibuai dalam waktu 12 sampai 24 jam begitu. Sebab saat itu sel telur dilepaskan dari ovarium, berarti mengetahui kapan ovulasi itu terjadi itu sangatlah penting. Nah, itu tadi yang pertama. Dan nomor kedua yaitu hindari berhubungan intim sebelum masa ovulasi. Kenapa? Karena bisa meningkatkan peluang mempunyai anak cewek. Begitu. Jadi, sejak awal tamu bulanan itu datang sampai hari ovulasi, harap-harap dihindari ya. Begitunya. Oke. Jadi perlu dihindari ya, sang cowok tidur saja sama guling. Oke, untuk bisa menghindarinya. Tips yang ketiga yaitu punyanya wanita, vagina itu, nah gimana ya, aku agak-agak malu ngomongnya ya. Pokoknya kewanitaannya wanita itu harus dalam keadaan basah. Loh, gimana caranya biar basah? Ya dengan memanfaatkan baking soda atau soda kue. Caranya bagaimana? Yaitu dengan 1/4 liter air atau 1250 cc air itu dicampur dengan 2 sendok makan soda kue atau baking soda, lalu diaduk-aduk, dicampur biar rata. Lalu tunggu 15 menit ya, biar benar-benar tercampur. Setelah 15 menit itu semprotkan ke kewanitaan wanita itu tadi ya. Itu tujuannya apa? Biar pH-nya itu naik, agar kromosom Y atau kromosom cowok itu terjamin hidupnya biar punya anak cowok begitu. Tips yang keempat, wanita harus orgasme dulu atau mencapai puncaknya dulu. Jadi si cowok harus benar-benar bisa membantu si cewek agar bisa nyampe puncak duluan begitu. Apa tujuannya? Agar yaitu tadi, agar bersifat basah itu. Jadi sperma ya kromosom Y-nya, kromosom cowoknya, bakal anak cowok itu terjamin hidupnya, dan kromosom X bakal anak cewek itu cepet mati gitu. Terus yang kelima yaitu penetrasi yang dalam. Jadi penetrasinya itu harus dalam. Saat mencapai puncak itu masuknya harus yang dalam ya, karena nanti kalau dalam, spermanya itu langsung bisa menuju ke mulut rahim gitu. Tips nomor 6, setelah berhubungan wanita tidak boleh langsung bangun ya. Jadi ya terlentang saja ya. Tujuannya itu agar yaitu tadi cairan itu tadi, cairan cowok itu tadi nggak meluber-luber keluar kemana-mana ya. Itu tips nomor 7. Nah, yang tips nomor 7 ini, setelah itu tadi, setelah hubungan nggak boleh langsung bangun lalu terlentang. Nah, pinggang, ngerti kan, pinggang itu diganjal sama bantal gitu. Lalu kaki diangkat, kalau bisa ditaruh, kakinya diangkat ke atas, ditaruh di tembok gitu ya, kira-kira 10 atau 15 menit lah begitu. Nanti baru bisa membersihkan diri. Itu yang aku lakukan dulu
agar ya itu tadi punya anak cowok ya. Tips nomor 8 yaitu makan makanan yang tinggi natrium atau kalium. Nah, makanan yang banyak mengandung natrium ya seperti garam meja, tuh, sosis, daging sapi asam, makanan laut ya terutama itu tuna dan juga telur itu mengandung banyak natrium. Dan makanan yang banyak mengandung kalium ada buncis, jamur, dan bayam. Oke. Nah, itu ya tips-tips untuk bisa mendapatkan anak cowok. Jadi menurut aku itu yang penting bagaimana cara saat berhubungan, setelah hubungan, terus di saat apa sebelum ovulasi, setelah ovulasi itu yang harus benar-benar diperhatikan kalau ingin punya anak cowok ataupun cewek lah ya. Dan juga itu daging sapi asap itu aku dulu waktu anak saya Kenzo yang pertama itu kayak setiap hari ya, nggak setiap hari tapi sering banget aku makan daging sapi. Nah sekarang bagaimana cara membuat anak cewek. Anak cewek itu tuh lucu, imut-imut, unyu-unyu. Kalau punya anak cewek tuh gemes deh gitu ya. Nah bagaimana caranya ya? Yang pertama lakukan hubungan intim 2-3 hari sebelum masa ovulasi. Nah, jadi tahu kan kapan waktunya ovulasi? Tadi sudah saya jelaskan di awal-awal video ya. Nah, jadi setelah selesai datang bulan, seorang wanita itu bisa loh langsung ya langsung hubungan sama suaminya gitu. Nah, itu yang aku lakukan dulu. Soalnya gini, waktu itu aku dari Hong Kong ya, pulang ke Indo. Nah waktu itu saya selesai masa itu, masa menstruasi atau datang bulan. Nah sewaktu ketemu suami ya namanya 1 tahun suami istri nggak pernah ketemu ya, apalagi lah yang dilakukan yaitu. Tapi walaupun begitu, saat penetrasi ya, cowok sudah mencapai puncaknya, penetrasinya nggak boleh dalam-dalam ya kalau ingin punya anak cewek atau perempuan. Oke. Tips yang kedua untuk dapat punya anak cewek yaitu vagina atau kewanitaan wanita itu harus dalam keadaan asam. Nah, bagaimana caranya? Tadi kalau untuk anak cowok harus dalam keadaan basah, kalau anak cewek harus dalam keadaan asam. Caranya begini. Ya siapkan 1/4 liter air atau 1250 cc air dan campurkan dengan 2 sendok cuka atau cuka asam ya. Lalu dilarutkan. Nah, perbandingan dua bahan itu tadi harus tepat loh. Nanti misalkan perbandingannya nggak tepat malah lebih asam, sangat asam misalkan, itu malah akan ke arah menjadi basah, nggak asam lagi, nggak jadi anak cewek malah jadi cowok begitu. Jadi harus tepat ya, harus tepat kalau dengan cara ini. Kalau aku sih nggak sampai pakai cara ini ya, nggak sampai basuh pakai cuka tuh itu. Ini cuma tips untuk kalian begitu. Ataupun kalau misalkan perbandingannya nggak tepat itu akan malah membuat si sperma itu tadi mati ya, nggak jadi deh dapat momongannya. Lalu ketika sudah siap itu tadi cairan cukanya tadi, lalu bisa untuk membasuh area kewanitaan wanita ya itu. Jadi tujuannya biar kromosom Y yang untuk anak cowok itu mati, dan kromosom X itu walaupun jalannya lambat bisa tetap hidup hingga ke sampai tujuan gitu loh. Nah, karena kromosom Y itu cepet
larinya. Oh, ayo namanya juga cowok ya, cepet banget. Kalau cewek pelan, pelan, pelan. Tips yang ketiga yaitu si cewek hindari orgasme. Oke, nggak boleh sampai puncak ya. Nah, karena apa? Karena kalau sampai si cewek orgasme, daerah kewanitaannya menjadi basah. Nah, kalau menjadi basah, otomatis yang menang kromosom Y punyanya si cowok. Ya, gak jadi deh punya anak cewek. Dan yang nomor 4 ini yaitu waktu berhubungan posisi laki-laki di atas dan wanita di bawah. Nah, ini tujuannya agar sperma itu masuk ke leher rahim itu nggak cepet gitu loh, nggak langsung, perlahan. Nah, mungkin di luaran sana yang banyak mempunyai anak cowok itu ya apa namanya posisinya itu mungkin seperti itu. Posisi apa? Posisi berhubungan. Tips yang kelima yaitu penetrasinya dangkal saja, jangan dalam-dalam. Nah, kenapa? Ya karena apa? Kromosom Y yang larinya cepat itu biar lajunya itu apa namanya lama. Nah kan itu cepat mati walaupun cepet, tapi si Y itu cepat mati. Jadi kalau penetrasinya dangkal kan nanti untuk menuju ke rahim itu lama sekali ya, sebelum nyampe mati duluan deh. Akhirnya apa kromosom si X si cewek itu yang akan menang ye gitu, karena jalannya lamban, walaupun lamban tapi hidupnya lebih lama gitu. Dan tips yang nomor 6 yaitu banyak makan makanan yang mengandung magnesium dan kalsium. Dan makanan yang banyak mengandung kalsium itu ada susu dan produk turunannya. Produk turunan susu apa saja sih? Ada yogurt, ya, keju. Nah, terus apalagi? Ya pokoknya yang makanan yang terbuat dari susu fermentasi ataupun apa, pokoknya dari susu yaitu banyak mengandung kalsium. Terus ada lagi ikan sarden, itu banyak mengandung kalsium. Terus sayur-sayuran hijau seperti kangkung, brokoli yang warnanya hijau itu juga banyak mengandung kalsium. Ada sereal, oatmeal seperti itu juga banyak mengandung kalsium. Pisang mengandung kalsium juga nggak? Ada ya. Itu. Terus makanan yang banyak mengandung magnesium ada sereal, kacang-kacangan, ada daging atau ikan berlemak, kacang hijau atau biji-bijian lah ya, tahu, coklat hitam, alpukat, sayuran hijau, yogurt. Terus yogurt yang tanpa lemak itu banyak mengandung kalsium, oke. Magnesium maksud saya. Nah, itu tadi ya tips-tips dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi programnya. Nah, oke, sekian dari saya. Annyeong, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.